Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan dari tugas UAS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gusti Putu Agung Mawijaya dengan akhiran NIM 135. Perkenalkan, saya Sigede Putu Wahyu Putrawan dengan NIM 2205541045. Saya Krisna dengan NIM 211. Perkenalkan, saya Nuralinda F dengan akhiran NIM 115. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen dari codingan yang kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kelompok kami menampilkan data dari 10 data CSV dari menu McDonald. Nah, dengan library import Panda SPD dengan draft file pd.read.csv, yaitu membaca dari menu file CSV dengan df head 10 teratas dengan output hasil seperti ini. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang A, yaitu dilanjutkan oleh Andi. Baik, untuk pertanyaan A, di mana pertanyaannya adalah berapa banyak kalori yang dihasilkan oleh nilai kalori rata-rata makanan McDonald. Untuk yang pertama, AVG underscore calories df calories dot man dalam kurung. Itu artinya atau mengartikan menghitung rata-rata kalori dari kolom kalori dalam data frame df dan menyimpan dalam variabel AVG calories. Selanjutnya, print dalam kurung F tanda petik kalori rata-rata dari makanan McDonald's adalah dalam kurung AVG underscore calories sama dengan 2F kalori. Itu mengartikan mencetak kalori rata-rata dengan format 2 angka desimal dengan output seperti yang ada pada layar. Untuk pertanyaan kedua, yaitu berapakah jumlah yang paling sedikit item yang dapat dipesan dari menu untuk memenuhi satu hari kebutuhan nutrisi. Kita definisikan saja, manusia membutuhkan 2000 kalori dalam sehari. Untuk codingan yang pertama, target kalori yaitu sama dengan 2000. Misalkan kebutuhan harian dalam kalori. Yang selanjutnya, total kalori sama dengan 0 dan jumlah item sama dengan 0. Ini menyimpan total kalori yang telah dikonsumsi dan menyimpan jumlah item yang telah dipesan. Untuk codingan selanjutnya, df sorted sama dengan df sort underscore value dalam kurung by sama dengan calories. Itu mengurutkan data frame df berdasarkan kolom kalori dari yang terendah ke yang tertinggi. Selanjutnya, for index row in df sorted interrow. Mengiterasi setiap baris dalam data frame yang sudah diurutkan. Selanjutnya, total kalori sama dengan raw calories itu mengartikan menambahkan kalori dari setiap item ke total kalori. Selanjutnya, jumlah item sama dengan 1, yaitu menambahkan jumlah item yang telah dipesan. Selanjutnya, if total kalori lebih besar sama dengan target kalori. Menghentikan loop jika total kalori telah mencapai atau melebihi target kalori. Dan untuk yang terakhir,
print untuk memenuhi kebutuhan harian dalam kurung target kalori untuk memerlukan minimal jumlah item tutup kurung item dari menu McDonald's. Mencetak jumlah minimal item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kalori harian, dan untuk outputnya mengartikan untuk memenuhi kebutuhan harian 2000 kalori kita memerlukan minimal 30 item dari menu McDonald's. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk menampilkan bar chart sesuai data dari 10 urutan teratas. Untuk langkah pertama adalah membuat data dari file CSV. Untuk ini kita menggunakan fungsi read_csv dari library pandas. Kemudian untuk Python import pandas as pd. Kemudian selanjutnya untuk membuat datasheet dari file CSV df sama dengan pd.read_csv dalam kurung menu.csv. Kemudian untuk mengambil data 10 teratas, selanjutnya kita mengambil 10 data pertama dari datasheet untuk dianalisis dan divisualisasikan. Nah, selanjutnya untuk outputnya keluar grafik kalori 10 data urutan teratas. Kemudian penjelasan dari grafik itu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X mewakili indeks data dari datasheet yang kita gunakan. Dalam hal ini ada 10 data pertama dari file menu.csv. Label pada sumbu X adalah nama item makanan atau minuman yang diambil dari kolom item dalam datasheet. Kemudian untuk sumbu Y berarti mewakili jumlah kalori yang terdapat dalam setiap item diambil dari kolom kaloris dalam datasheet. Kemudian penjelasan dari grafik batang. Batang di sini setiap batang pada grafik mewakili satu item dari 10 data teratas dalam datasheet. Kemudian di setiap batang menunjukkan jumlah kalori yang terkandung dalam item tersebut. Semakin tinggi batang, maka semakin tinggi jumlah kalorinya. Kemudian warna batang. Untuk warna batang ditentukan oleh parameter color, yaitu ski blue, yang memberikan warna biru muda pada semua batang dalam grafik. Kemudian ada label dan judul. Di sini untuk label sumbu X diberi label indeks, kemudian label sumbu Y diberi label kaloris. Kemudian terdapat rotasi label sumbu X. Pada label sumbu X diputar 45 derajat dengan rotation 45 agar label tidak saling tumpang tindih dan lebih mudah dibaca. Untuk parameter HA sama dengan right digunakan untuk menyesuaikan posisi label agar lebih rapi. Mungkin itu visualisasi ini dapat membantu dalam membuat keputusan berdasarkan data, seperti memilih item dengan kalori lebih rendah untuk diet tertentu atau analisis nutrisi lainnya. Mungkin itu penjelasan grafik dan grafik dari kalori 10 data urutan teratas dari saya. Baik, izinkan saya melanjutkan untuk analisis selanjutnya. Kita menampilkan bar chart dari nilai kalori tertinggi dari dataset yang sudah disediakan. Itu pertama, kita import library pandas, itu import pandas spd. Kemudian kita masukkan library matplotlib.pyplot splt. Kemudian kita cantumkan datasetnya, itu df sama dengan pd.read. Itu kita gunakan fungsi pd.read_csv. Itu menu.csv adalah file dari dataset yang kita gunakan. Kemudian kita urutkan data berdasarkan kalori,
itu kita mengambil 10 data berdasarkan kalori tertinggi. Itu kita pakai fungsi df.sort underscore values by calories. Kemudian kita tampilkan top 10 items-nya. Kemudian untuk bar chart-nya sendiri itu kita gunakan bar chart dengan size 10 dan 6 itu untuk ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya kita gunakan item itu kita gunakan item, kemudian untuk sumbu Y-nya kita gunakan untuk nilai kalorinya. Untuk pewarnaan dari bar chart-nya sendiri kita gunakan warna pink sehingga eh, eh, ditampilkan bar chart dengan warna pink. Kemudian kita juga gunakan komen, mohon maaf, kita gunakan perintah xTix itu untuk merotasi tulisan yang ada di sumbu X agar tidak saling tumpang tindih. Mungkin sekian penjelasan terkait bar chart item dari berdasarkan kalori tertinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, sebelumnya di sini saya sendiri membuat diagram pie chart yang dimana untuk library-nya sendiri ada import panda as pd, import matplotlib dot pilot as plot, terus dimana selanjutnya membaca dari data CSV dengan fungsi df sama dengan pd.read CSV dengan menyalin tautan dari file dari menu CSV tersendiri. Selanjutnya mengelompokkan data berdasarkan kategori dan menghitung jumlah protein yang dimana saya membuat objek protein per kategori sama dengan df.group by kategori kurung protein sum buka tutup kurung. Selanjutnya adalah membuat pie chart yang dimana yang pertama plot feature buka kurung quick size sama dengan 10,7 yang dimana 10,7 ini adalah besar dari diagram sendiri yang dimana saya memasukkan 10 kali 7 inci. Selanjutnya untuk menampilkan persentase di setiap irisan pie dan memutar diagram pie 90 derajat. Yang pertama menampilkan persentase di setiap irisan yaitu dengan objek protein per kategori .plot .pie buka kurung auto PCT sama dengan persen 1.1 persen dengan startangler 990 di mana nanti bakal memutar diagram pie startnya dari 90 derajat. Selanjutnya plot title di mana saya menamakan dari diagram di sini sendiri yaitu distribusi protein per kategori. Selanjutnya plot Y label yaitu menyembunyikan label Y di mana label Y di sini tidak diperlukan. Untuk yang terakhir yaitu plot show dan dapatkan output seperti di sini sesuai dengan perintah dari data yang saya buat. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.
akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.